Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya pertemuan kita, masih tentang menghitung sumbu berat dari suatu penampang. Ya, untuk menghitung sumbu berat dari penampang ini, kalau kemarin kan penampang tersusun ya, kalau sekarang penampang majemuk ya, jadi bukan tunggal seperti itu ya. Nah, yang perlu Anda garis bawahi adalah yang selalu Anda ingat nantinya dengan menghitung sumbu berat pada penampang majemuk ini, yaitu yang pertama adalah kita harus mencari sumbu berat, ya kan, dari penampang majemuk ini. Majemuk itu maksudnya gimana? Karena dia ini kan bentuknya apa? Intinya bukan yang penampang tunggal ya. Ini bukan bentuk persegi, bukan bentuk persegi panjang, tetapi ini merupakan gabungan dari penampang-penampang tunggal, ya kan? Maka kita sebut sebagai penampang majemuk, gitu ya. Nah, untuk menghitung lokasi sumbu Y ini adalah sumbu berat pada sejajar dengan garis vertikal, ya. Atau kalau kita bikin grafik itu sumbu Y, gitu ya. Nah, untuk menghitung sumbu Y yang dilakukan yaitu dengan acuan perhitungan statis momennya. Itu adalah dari penampang yang paling bawah. Ini acuannya, sumbu Y itu. Berarti sebagai acuan nanti untuk menghitung statis momennya adalah yang paling bawah. Ya, sumbu Y. Kemudian untuk menghitung sumbu X, maka acuannya ya, itu adalah statis momennya dihitung, acuannya adalah dari penampang paling kiri. Saya gambarkannya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk mencari sumbu Y berarti statis momen itu acuannya adalah di sisi penampang paling bawah. Yang mana? Yang ini ya. Besarkan dulu. Ya, berarti ini acuannya di sini. Ini saya tebalkan ya. Warna. Acuannya warna apa ya kayaknya? Udah. Hitam aja ya, atau biru, ini nggak kelihatan, udah hitam. Oke, ini untuk acuan mencari Y, acuannya di sini. Kemudian untuk mencari X, acuannya adalah di penampang paling kiri. Nah, ini yang kiri. Oke, ini untuk mencari Y yang bawah. Saya tulis ya di sini ya. Cuma ini maksudnya bukan mencari nilai Y di situ, bukan, cuma acuan gitu ya. Kita tuliskan acuan mencari Y. Ya di sini, kemudian yang sini sebelah yang sisi paling kiri adalah acuan untuk mencari X ya. Nah, ini acuan mencari X. Oke.
Nah, kita masuk ke contoh perhitungannya. Oke. Pertama kali adalah kita menghitung luas totalnya dulu ya. Untuk menghitung luas total, maka kita harus bagi ini ya, penampang majemuk ini menjadi penampang tunggal. Kita beri nomor gitu ya, tujuannya supaya memudahkan berapa macam penampang tunggalnya. Kita ada 3 ya, 1, 2, 3, yang mana semuanya bentuknya persegi panjang. Maka kita cari luas di A1, di A2 dan A3. A1 berarti 10 kali 30 atau 30 ke 10 sama aja ya, 300 cm persegi satuannya, hati-hati. Kemudian yang A2 berarti 60 kali berapa, berarti sini 15, 900 cm persegi. Kemudian di A3 itu ada 10 dikalikan dengan 30 di 300 cm persegi, sehingga total keseluruhan dari bangun ini adalah A1 ditambah A2 ditambah A3, yaitu 1500 cm persegi. Oke, sekarang kita akan mencari Z dan X-nya. Tadi saya sampaikan untuk mencari sumbu berat di Z ini ya, maka acuannya adalah statis momen posisi penampang paling bawah. Oke, maka rumusnya adalah A1 itu ini, A1 saya kecilkan lagi ya karena nanti akan A1, oke, A1 kali 75 itu maksudnya gimana? 75 adalah diperoleh dari, intinya adalah kita luasnya mana? Luasnya A1 dikalikan dengan sumbu berat A1, jarak antara sumbu beratnya A1 ke penampang paling bawah. Kenapa ke penampang paling bawah? Karena tadi kan dikatakan untuk mencari Y, acuannya adalah sisi penampang paling bawah. Maka pertama kali adalah A1 dikalikan jarak antara sumbu berat A1, titik A1 sumbu beratnya di mana, ke penampang paling bawah. Sumbu berat A1 di mana? Karena ini bentuknya persegi panjang, maka sumbernya adalah di tengah-tengah. Ya enggak? Yang mana yang ini? 75. Gini ya. Ini kan 10. Segini itu 10. Kan? Maka sumbu beratnya di mana? Sumbu beratnya adalah di tengah-tengah. 10 ini berarti di mana? Di 5. Ya, berarti kita bagi 2. Nah, kira-kira di sini. Nah, saya ke sini. Nah, di sini sumbu beratnya di sini kan? Kalau pada sisi sumbu berat Z-nya. Ingat di luas 1 dulu ya, bersatu-satu. Berarti berapa di sini? Ini berarti 5, segini kan 5, ditambah 60, 70, ditambah 5 ditambah 60 berarti 65, ditambah 10 berarti 75. Nah, ini 75 juga di sini. Nah, 75 tuh ini. Oke, kemudian ditambah A2, sekarang kita ke A2-nya. Sumbu berat A2 dikalikan dengan jarak antara sumbu berat A2 ke sisi paling bawah. Sumbu berat A2 di mana? Di sini sumbu berat A2 ya, sumbu berat A2-nya. Di tengah-tengah ya, sama kan, karena bentuknya persegi panjang, maka sumbu beratnya di mana? Nah, bertepatan dengan X ya, karena simetris ya. Nah, disinilah sumbu beratnya A2. Maka jaraknya berapa? Di sini segini berarti berapa? 30 ditambah 10 berarti 40 ya. Kemudian selanjutnya A3. A3 berarti sumbu beratnya di tengah-tengah juga ya.
kira-kira aja. Kalau Anda nanti kan ada penggaris ya, bisa diukur. Di sini tengah-tengah, maka sumbu beratnya adalah jaraknya ya, berarti A3 dikali jarak sumbu beratnya luas 3, ingat luas 3 ke penampang paling bawah, berarti berapa? 5. Nah ini ya, sama dengan A total tuh A saja ya di sini, dikalikan dengan Y yang akan kita cari ini. Ya, seperti itu. Apa keliru saya? Nih. Oke. Kemudian sama dengan A itu adalah luas total, kalikan dengan Y itu berarti sisi vertikal ya, sumbu berat tengah yang kita belum tahu posisinya ya. Jadi nggak boleh asal nebak juga ya, karena di sini memang kebetulan simetris ya, memang di tengah-tengah total tinggi ini kan. Cuma kan tidak selalu kita akan menemukan kondisi yang simetris ya. Oke, kita masukkan, maka Y sama dengan tadi ya, yang dijumlahkan semua ini dibagi dengan A, maka Y sama dengan, kita totalkan, dibagi, kalau ditotalkan ini kira-kira 60.000 ya, 60.000 dibagi 1.500, maka Y nya adalah 40 cm. Dari mana Y itu? Itu dari sisi paling bawah ke atas ini, berarti 40 cm. Nah ini Y ini. Oke, kemudian kita cari X. Tadi disampaikan bahwasanya untuk mencari sumbu X, maka perhitungannya adalah acuannya adalah di sisi paling kiri. Caranya sama, yaitu bedanya kalau tadi kan dari atas ke bawah, kalau di sini dari sumbu simetri ini tengah ke kiri, menyamping lah ya. Kalau tadi ke atas bawah, ini samping kanan kiri, seperti itu. Caranya adalah A1 tetap satu-satunya, luasan A1 ini dikalikan dengan jarak sumbu berat 1 ke sisi paling kiri, karena ini bentuknya tadi persegi panjang ya. Kalau tadi dia kalau sumbu arah Y itu kan yang horizontal ini, maka sumbu berat kalau kita memperhitungkan X, maka sumbu beratnya adalah yang posisi vertikal ini. Karena ini semuanya sama bentuknya, maka sumbu beratnya adalah di tengah-tengah ini ya. Saya kasih warna lain ya. Nah, sumbu beratnya pasti di sini semua sama ya. Karena saya kasih warna lain. Warna apa ya? Biru, oranye. Nah, di sini ya. Nah, jarak dari tengah ini, sumbu beratnya A1 ini ke sisi paling kiri, maka berapa? Ya, setengahnya ya. Ini kan 30 segini. Maka setengahnya adalah 15. Ditambah A2. Ini A2. Dari sini ya, dikalikan jarak sumbu berat A2, berarti sumbu beratnya di mana? Di sini. Ingat, bukan di sisi paling kiri dari A2, tapi sisi paling kiri. Yang paling kiri bagian mana? Paling kiri itu dari yang di sini hitam, maka dia harus ikut juga ke hitam sini. Nah, jaraknya berarti dari sini, tengah-tengah sini ya, ke sini hitam ini. Berarti berapa? Sama seperti atas, yaitu 30. Maaf, 15 ya, setengahnya kan. Setengah dari 30. Kemudian A3 juga sama, dikalikan jaraknya berapa? Sama juga, yaitu 15. Sama dengan A kali X. Maka X nya adalah, ini masukkan nilai A1, A2, A3 ya, kemudian dibagi 1500, karena kan A totalnya 1500.
maka X-nya adalah, bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Ini seperti itu ya. Maka kita totalkan, maka X-nya adalah 15 cm. Kita akan coba untuk bentuk yang lain ya. Aja. Oke, yang ini berarti sama. Stepnya adalah cari luasnya satu-satu dulu ya. Bangunan apa namanya, tunggal masing-masing. A1, A2, dan A3. Cari luas totalnya, kemudian 500 ya dari sini ya. 1 tambah 2 tambah 3. Kemudian cari Y-nya. Oke, kita buat acuannya di bawah ya. Acuannya berarti paling bawah. Maka A1 sumbernya di mana? Di sini, tengah-tengah sini. Nah, di sini ya. Karena kan ini segi apa namanya? Segi panjang, kan? Oke. Sini jarak antara sumbu beratnya satu aja. Kan di sini beratnya ya. Yang sejajar dengan bukan sejajar sih. Ini apa berarti? Sejajar dengan X ya. Yang akan kita hitung jarak antara sumbu beratnya bangunan satu ke sisi penampang paling bawah. Berapa jaraknya? Berarti sama seperti tadi ya. 10, 60, 5. Segini berarti 5. 5 dapat dari mana? 10 dibagi 2. Ini 5. Oke, ya 5, 60, 10, 75. Nomor 2 sama seperti tadi ya, karena kebetulan tingginya sama. Nah, 2 di sini tengah-tengah lah ya, cuma saya kan supaya nggak ketumpuk sama yang lain. Oke. Jarak mana dari ini? Orang ke atas ya, kita sejarkan. Nah, segini lah ya. Ini segini berapa? Segini, tengahnya berarti berapa? 30. Segini 30. Oke, maka totalnya ada 30, setengahnya ini berarti 5 juga.
Oke, 1,75 A2 A3 masing-masing kalikan dengan sumbu beratnya sama dengan A kalikan dengan Y. Maka Y nya adalah ya 300 ke 75 ditambah 900 dari sini ya, aduh, kali 40 A3 kali maaf di bawah ya 3 ini bukan 5 ya, jadi berapa A3 betul 5 maaf. Oke, totalkan maka hasilnya 40 cm. Sekarang yang X berarti acuannya di mana? Bukan di sini, hati-hati ya. Tapi lihat di sini, yang paling ujung sebelah kiri mana? Sini, sisi paling kiri itu di sini. Jadi acuannya di situ. Ini acuannya. Bentarnya. Nah, acuannya di sini. Oke, jaraknya apakah? Yang pertama A1 tetap kalikan jarak sumbu berat A1 ini ke paling kiri merah ini ya. A1 sumbu beratnya berada di sini sumbu beratnya. Nah, di sini ya dia ya. Maka jaraknya berapa dari ujung sini ke sini? Berarti berapa ini? 30. Nah, dari sini ya. Nggak kelihatan ya. Oke, selanjutnya luas 2. Sumbu beratnya itu di mana? Di sini. Sini ya. Maka jarak dari sumbu berat ini arah vertikal ya ke sisi paling kiri berarti berapa? Oke, jaraknya berarti berapa? Segini kan 15, 30. Jadi kurang ini sih, tengahnya berarti 22,5. Dapat dari mana? 30 dikurangi setengah dari 15. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sekarang ini ya, berarti yang ketiga ya, berarti luas 3, kemudian dikalikan dengan jarak sumbu beratnya luas 3 ini, berarti di mana? Di sini ya. Nah, di sini ya sumbu beratnya, jaraknya ke sisi paling kiri, berarti berapa? 15 cm. Makanya situ 30 kali 15. 30 sih. A3 ya. Ini berarti enggak 3 kali 15. Nah, seperti itu sama dengan A kali X. X-nya berarti berapa? 300. X-nya yang kita cari ya. Nah, kita masukkan 300 kali 30 yang ini ya, ditambah 900 kali 22,5 ditambah 300 kali 15 dibagi 1500. Maka X nya sama dengan
totalnya aja ya, tadi berapa ini, silakan Anda itu. Saya juga belum ini ya, lupa berapa ini. Nanti hasilnya adalah 22,5 cm ya, seperti itu. Kalau berlubang gimana? Kalau berlubang sama cari luasnya masing-masing. A1 berarti gini, kalau ketemu yang lubang kayak gini, maka anggap awalnya dia itu solid, semuanya solid gitu ya, kemudian dikurangi sama yang lubang gitu ya. Berarti anggap solid dulu semuanya, dikurangi lubang. Maka A1, A2, A3 kita hitung, sama A4-nya yang lubang ini kita hitung. Hati-hati ya, 1 30 kali 10. Oke, tahu dari mana ya? Di 30 10. A2 berarti yang ini sekotak ini ya, biru ini ya, berarti segini itu berarti berapa? 10 itu yang kecil ini, maka 15 ya, berarti 15 kali 60. Nah nih 60 kali 15 dari mana ini? Dari ujung sini ke sini. Kemudian A3 itu di sini, berarti 30 kali 10. Kemudian A4, nah ini A4 sudah dikasih tahu ya, 50 tingginya. Lebarnya berarti berapa? Lebarnya berarti adalah, nah ini segini itu 10. Nah ini 10 dikasih tahu di atas ini ya, 10 500. Maka luas totalnya adalah A1 A2 tambah A3 dikurangi dengan A4. A1 tambah A2 tambah A3 kurangi A4, dari situ. Oke, sekarang kita coba cari sumbu beratnya ya. Oke, A1 kali 75. Prosesnya ada seperti yang sebelumnya ya. Nah, saya ambil dari sini aja ya. Nah, berarti mencari X jarak ya. Y1-nya berarti dari sumbu berat, jarak antara sumbu beratnya A1 ke sisi paling bawah. Nah, saya tulis lagi ya. Buat acuannya berarti sini sisi paling bawah. Nah, jaraknya berarti berapa segini. Nah, ya. Kita hitung berarti berapa? Segini, tengahnya berarti 5 tambah 60 tambah 10, 75 ya. 5 segini kan 5, segini 60 tambah sampai bawah ya, 10 berarti 75. Kemudian A2 itu yang ini. Sebenarnya di tengah-tengah, kira-kira di 30. Intinya kita bagi dua ya, 60 di 30. Maka jaraknya berapa? Jaraknya berarti segini kan 30 ditambah 10, 40. Ditambah A3, jaraknya ya udah tinggal di ini aja ya, tengahnya. Nah, karena kan kita lanjut. Nah, jaraknya berarti tadi berapa?
ya. Kemudian dikurangi A4. A4 jaraknya sumbu berat A4 ke sisi paling bawah. Di sini juga ya, karena A4 sama A2 ini ya, posisi sumbu beratnya sama ya di tengah-tengahnya, maka jaraknya yang ini. Nah, jaraknya di sini. Sama sebenarnya ya. Nah, tapi jaraknya berapa? Karena A4 dan A2 posisinya sama, sumbu beratnya di tengah-tengah sini. Ya. Maka dia jaraknya adalah 30 ditambah 10, 40. Hati-hati tandanya negatif ya. Sama dengan total A dikalikan dengan Y. Y itu apa? Y itu yang akan kita cari, yaitu di sini. Belum tahu di mana sih ya, cuma posisinya seperti ini. Kita totalkan semuanya dibagi 1000, maka Y sama dengan 40 cm kalau ditotalkan. Berarti kalau ditotalkan ini 60.000 dikurangi 20.000, yaitu 40.000 dibagi 1000, maka 40 cm. Maka Y ini adalah diperoleh nilainya adalah 40 cm. Berarti kurang ke bawah ya. Ya kira-kira seperti itulah ya, ini cuma sketsa aja. Oke, kemudian A1, X-nya sama seperti tadi rumusnya, maka sisi paling kirinya adalah sebelah sini. Nah, ini di jaraknya dari acuannya adalah paling kiri sisi. Lihat ya, kalau misalkan tadi ada yang berbeda-beda, misalkan kayak yang di soal ini, dan sisinya bukan yang di sini tapi paling ujungnya ini, gitu. Ini pun juga sama. Nah, seperti ini. Nah, prosesnya ya. Kemudian kita hitung satu-satu. Satu, kemudian jarak sumbu beratnya 1 ke sisi paling kiri. Nah, di sini ya kita sama semua lah ya, karena simetris. Tapi bawa aja. Jaraknya berarti berapa ini? 15. Yang A2 juga sama, 15, ya kan? Dia 215 juga. A3 15, A4 juga 15 sumbu beratnya. Karena sama semua di sini, karena simetris ya. Hati-hati di sini dikurangi ya, dikurangi. Jangan ditambah semua, dikurangi sama dengan AX. Jadi kalau di total ini adalah, maunya ada yang kurang ya, sebentar. 300. Oh betul, udah betul. Maka kalau ditotalkan adalah 15.000 dibagi 1000, maka ketemu X adalah 15 cm. Seperti itu ya. Nah, kalau ada soal ini bagaimana? Sama juga ya. Prinsipnya adalah kita anggap ini adalah solid. Semuanya tuh solid, dikurangi sama yang tidak solidnya ini ya. Si 4 ini. Seperti itu ya. Nanti ini silakan tugas untuk hari ini adalah mengerjakan yang ini. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.